dilihat besok mudah-mudahan subuh besok tetap istiqomah sholat subuh. Bagaimana cara mengangkat tangan takbiratul ihram? Apakah satu bahu? Allahu Akbar. Apakah ketinggian? Allahu Akbar. Maka kita melihat Habib kita, guru kita. Alhamdulillah hadir bersama kita Habib Salim Al-Jufri. Mudah-mudahan guru kita panjang umur. Amin. Hadir juga pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairat Kota Kopagu. Habib kita mudah-mudahan panjang umur. Hadir ulama Ketua Majelis Ulama Indonesia yang hadir. Ulama kita lihat dari mulai cara pakai sorbannya, dari mulai bagaimana meletakkan lidah sorbannya, dari mulai bagaimana cara memegang siwaknya, dari mulai cara memegang tongkat bahkan pakai cincinnya. Itu semua ada tuntunannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa belajar sholat tidak pakai guru. Mana syaikhalagu, siapa yang gak punya guru, fasyaitonu syaikhulu, maka setanlah gurunya. Mudah-mudahan Habib kiai guru alim ulama panjang umur. Mereka membimbing kita cara baca sholat tidak sah kalau tidak benar bacaan Al-Fatihah. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab kalau tidak benar baca Al-Fatihah. A'udzu, ada a, ada ada za, ada za, ada wa, ada ja. Empat yang mirip. Ada ja, ada za, ada za, ada wa. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Permisi Pak Ustaz, kenapa giginya tinggal di rumah? A'udzu billahi minas. Ada sa, ada so, ada za, ada sya. Empat yang mirip. Ada za, ada sa, ada so, ada sya. A'udzu billahi minas syaitan. Ada ta, ada o. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillah. Ada ha, ada ha, ada. Kalau ha dipegang dada bergetar. Ha. Kalau nggak ada getarnya, sebelum ngaji gosok gigi. Kalau tidak dikhawatirkan dua kemungkinan. Kalau tidak bolehnya bisa Alhamdulillah masjid kita besar. Mudah-mudahan dari maghrib ke isya ada program maghrib mengaji. Amin. Maghrib, isya, TV mati, laptop mati, handphone mati, gadget mati, komputer mati. Kenapa? Pengalaman PR. Laptop mati, handphone mati, gadget mati, komputer mati. Kenapa? Karena Bapak Wakil Bupati dan Bapak Bupati menerapkan maghrib mengaji. Ibu setuju? Bapak setuju? Anak kita, Masya Allah, kalau sudah ditangkap ini berarti ngomongnya 2 jam. Saudara dimuliakan Allah, Allahumma rahmana
belakang anak kecil ikut ngaji, anak kecil oh sudah tua, anak kecil ikut ngaji. Apakah di Masjid Agung ini tahun 2055 masih ada perbedaan? Dari bunyi yang aku, saya yakin, ilmu yakin, ainul yakin, dengan mata kepala saya sendiri sudah melihat 2055 Masjid Agung Boltara ini masih tetap ada takbir akbar. Allah. Ustaz yakin dari mana? Karena anak-anak kecil yang datang malam ini yang akan jadi panitia 2055. Sekarang 2025, 2035, 2045, 2055 mereka akan jadi kepala dinas Bapak berkantor dan kepala dan pihak berkuasa. Mereka akan jadi polisi dan tentara. Mereka akan jadi orang kaya. Mereka akan kembali ke masjid ini. Mereka akan menelpon ustaz-ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz masih ingat Boltara? Of course. Pantai yang indah. Yang waktu saya datang gak jadi di tanah lapang banjir itu kan? Kami mau buat acara Ustaz Somad. Insya Allah saya akan datang. Mohon maaf ya Pak Ustaz. Ya, Ustaz masih hidup. 2055 ini mana yang tahu saya? Ustaz masih hidup. Bapak-bapak. Jangan bangga dengan masjid yang besar, jangan bangga dengan masjid yang megah, jangan bangga dengan masjid yang mewah. Karena di Al-Hamra, di Cordoba, masjid masih tegak berdiri, tapi sudah jadi museum. Azan tidak ada, sholat tidak ada, karena manusia sudah hilang. Yang ada hanya security dan polisi yang menjaga orang masuk dalam masjid pakai sepatu membawa najis. Kenapa? Karena masjid sudah berubah menjadi museum. Kita tidak mau itu terjadi. Masjid Agung Boltara yang cantik dan indah, apalagi tiangnya terbuat dari emas. Lalu saya percaya bahwa di Sulawesi Utara emasnya berkilu-kilu. Dan masjid ini aman. Walaupun emasnya besar-besar tapi juga ada junji besi. Aman luar biasa. Tadi saya dibawa masuk, saya lihat ini kecil sekali dalam masuknya. Rupanya dari pintu belakang. Depan umat Nabi Muhammad sudah penuh semuanya. Maka saya yakin dan percaya masjid ini tetap ramai dengan sholat berjamaah. Anaknya ngaji dari maghrib ke isya, bapaknya belum tahu jadwalnya. Ibu-ibunya masih ada yasinan. Saya mau tes, ini masih ada yasin atau enggak di Boltara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira kullun lama jami'un innamal amru ila fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu yang kalau baca Quran ramai yang salah tak.
dibacakan ayat-ayat Al-Quran, rumah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, minimnya surat-surat pilihan. Kita baca sama-sama surat Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, awal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Bisa kita ulang? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, awal Al-Baqarah, ayat kursi, dan ujung Al-Baqarah. Yang ingat alhamdulillah, yang tak ingat bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ibu pagi sambil nyanyi kopi bapak, Allahu la. Kamu buat kopi aku kok baca ayat kursi? Aku takut kamu dilarikan pelakor saya. Allahu la ilaha. Begitu juga pas mau tidur, suaminya main handphone terus. Allahu la ilaha. Supaya kamu jangan diganggu game online, supaya kamu jangan diganggu hantu setan di blog. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kebaikan-kebaikan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sholatnya sudah. Ustaz Somad, tolong doakan supaya suami saya yang sholat. Dia nggak sholat Pak Ustaz. Ibu kok bisa nikah sama dia? Saya itu nggak sholat juga. Pantas berjodoh. Terus sekarang ibu jadikan saya sering dengan sama Ustaz. Saya takut mati Pak Ustaz. Sekarang saya sudah tobat. Sekarang saya sudah mau ingin mati. Maka saya berharap suami saya juga sholat. Ibu jangan pulang ke rumah menceramahi suami. Jangan mentang-mentang gak ngaji sama Habib sama Ustaz. Begitu pulang langsung panggil suaminya. Iya, ibadahnya apa? Jangan. Ibu gak usah keras-keras, gak usah marah-marah, gak usah nanggung-nanggung. Ibu panggil dia dengan nyanyian aja. Walaupun hidup 1000 tahun tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun tak sembahyang, apa gunanya? Kau mikir aku ya? Enggak. Orang memang kalau nggak sholat itu sensitif bro. Kenapa? Karena ditempel setan. Jangan marah-marah, jangan nanggung-nanggung. Kalau ibu nanggung-nanggung, marah-marah, nanti penyakitnya kuman, darah tinggi, jantung koroner, penyumbatan pembuluh darah, meledak, mati bapak kawin. Mudah-mudahan bapak sehat, ibu sehat. Ibadahnya sakinah mawaddah warahmah. Sholatnya sudah, amin. Baca Qurannya sudah bagus, amin. Tapi kalau tidak peduli kepada tetangga, layak hidup sebenarnya. Gak boleh orang Islam tidurnya kenyang. Wajaduhu ila jambihi jami'un.
Saya setahu saya dalam Quran ada surat Maryam sampai di Golkar dikasih roti Maryam. Minum saya jangan minum kopi, minuman saya minum teh. Tapi begitu sampai di Golkar di depan pantai yang indah, minum kopi rasanya pahit. Ada campur pedas-pedasnya dikit. Ini kopi apa? Ini kopi jahe, kopi Arab Pak Ustaz. Masya Allah, di depan pantai yang cantik dan indah. Ini lautnya kemana nih Pak Bupati? Ini lautnya ke Filipina. Kalau mau ke Filipina, masuk sampai dua kemungkinan. Kalau kuat pernah ke Filipina, kalau tak ke Al-Bakar. Dari mulai alamnya cantik, hijau, pegunungan, ikannya baru mati satukan. Segar, ikan di kampung saya matinya dimakan. Dari laut naik ke sampan satu kali, dari sampan ke kulkas dua kali, dari kulkas ke kuali tiga kali, dipanaskan 3 hari, dimakan. Itu rasanya kurus. Habis panen. Kalau saya boleh seminggu pulang berapa berat sehat walafiat insyaallah. Amin. Alamnya cantik, kebun kelapanya subur, lautnya indah, orangnya ramah, tanah beragama. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kau masih mendustakan nikmat Tuhanmu? Bersyukurlah, 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 bersyukur dengan lisan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Sholatnya khusyuk, tapi tetangga tidak makan. Puasa sunatnya rajin, tapi anak yatim gak sholat. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Siapa itu pendusta agama? Fadzalikalladzi yad'un. Tak peduli pada anak yatim. Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi saya sudah foto-foto dengan Paskas, pasukan amal soleh yang mengumpulkan dari pintu ke pintu, rumah ke rumah. Hanya 1.000 hari. Ibu hanya mengumpulkan 1.000 hari. Bapak hanya ngasih 1.000 hari. Kalau 1.000 hari sebulan berapa? 25.000, karena tanggal merah tak itu. Hanya 1.000 hari, 1 bulan 25.000 diberikan ke beras. Paskas, pasukan amal soleh sudah menyantuni 600.000 penghafal Quran dari Sabang sampai Papua. Allahu Akbar. Ibu sambil masak, ambil segenggam beras, masukkan ke kresek. Bapak sambil masak, ambil segenggam beras, masukkan ke kresek. Nama programnya program segenggam beras. Kelihatannya kecil, segenggam, tapi kalau sebanyak ini bisa 10 ton. Ngumpulnya berapa lama? 10 tahun. Setelah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu sabahan, laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa itu? Yang itu sabahan, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajahu ila jambihi jari'un, tetangganya kelaparan. Tapi saya yakin dan percaya masyarakat di Sulawesi Utara, betul, kita di provinsi Sulawesi Utara, ini semuanya peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim.
hidup berkah dunia. Kalau sudah meninggal dunia mengalir pahala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam itu bisa membangun ini kalau dia kaya raya. Betul. Mudah-mudahan semuanya jadi orang kaya. Mau sholat menutup aurat dari pusat sampai ke lutut, beli kain pakai duit, laki-laki pakai mukena, perempuan pakai mukena, beli mukena pakai duit. Bulan puasa tasawuf makan sahur, berbuka pakai duit, pergi haji, umrah, hotel, pesawat pakai duit, zakat pakai duit, zakat emas, zakat perak, zakat kambing, 40 ekor kambing, 1 ekor kambing, 5 ekor unta, 1 ekor kambing, 85 gram emas, 2,5% zakat. Jadi kalau ada orang Islam tidak mementingkan harta, padahal dalam Islam ibadah harta juga penting. Berapa ibadah harta? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Kalau umat Islam ini kaya, insya Allah dia akan kuat, masjidnya mewah, pasarnya ramai, ekonominya bangkit, selamat dari riba insya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua selamat dari kemiskinan. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Kafir tipis beda. Menjual iman dengan baju kaos, menjual keyakinan dengan mimisan. Tapi saudara saya kan dari Volta, imannya kuat, badannya sehat, dan kantongnya juga sehat. Amin. Nah, ini kalau dilihat dari senyumnya tadi waktu dipancing pakai pantun, ini kelihatannya jamaah Volta ini orang yang nggak punya utang. Dari senyumnya itu senyum orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Amin. Mudah-mudahan yang ada utang segera dilunaskan. Masjidnya nyaman, bangunannya bagus, kipas anginnya gede, di tengah ada, di samping ada. Ini padahal masjid ini sudah, kalau bahasa kampung kami, sudah over capacity. Ini sudah padat, dari disuruh habib mohon mundur ke belakang, gak bisa maju ke mundur ke belakang. Ini sudah rapat ini, di bawah juga rapat, di luar juga rapat. Rupanya dari balik-balik lubang ada yang balik-balik lubang. Begitulah padatnya. Di luar sana ada yang mendengarkan suara. Kata dia, gak penting dia wajah seseorang, yang penting suaranya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Baik dalam, saya sangka begitu saya dipersilakan masuk, diberikan kursi yang lembut, dengan duduk di depan habaib dan para pemimpin, forum komunikasi pimpinan daerah, Bapak Fauzi, Bapak Wakapolres, Bapak Bupati, saya sangka saya yang paling dimuliakan, saya paling tinggi, rupanya ada yang lebih tinggi. Suara saya jelas, alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah, jaga sholat, jaga baca Quran, jaga jaga sholat berjamaah di masjid. Laki-laki sholatnya di masjid, laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Ya
syahid, dan ketika mati jenazah dibiarkan di luar. Imam memimpin sholat, luruskan sholat, rapatkan sholat. Imam sholat, masya Allah banyak sekali orang berdoa ini. Imam memerintahkan jamaah luruskan sholat. Kau sedang berada di belakang terbaring di dalam keranda yang akan diantarkan ke alam kubur, alam barzah. Orang sholat meneleh air mata. Aku mau sholat. Dulu kemana aja setan. Sekarang baru mau sholat. Syukur kalau masih sempat sakit, syukur kalau masih terbaring di ruang ICU. Ibu, kalau suaminya di ruang ICU, jangan dibawakan jeruk, apel dan buah pir, karena dia nggak makan buah. Bawakan dia tanah. Untuk apa? Untuk tayamum. Karena dia udah nggak bisa wudhu. Kata dokter ini jangan diwudhukan, nanti kena air mati. Akhirnya ditayamumkan. Tangannya sudah bisa bergerak, ambil tanah, tayamumkan ke wajahnya. Anak laki-laki yang mentayamumkan, karena kalau ibu yang mentayamumkan, masa bisa batal wudhunya. Tangannya ditayamumkan sampai siku, hanya wajah dan tangan sampai siku, kepala, telinga dan kaki tidak. Jangan dikasih kumur-kumur. Hanya wajah, setelah itu tangan. Kalau dia bisa duduk, saya bisa sholat duduk, nggak bisa. Kalau itu miring ke kiblat ya, kakinya di sana, kepalanya di sana, miring ke arah kiblat. Miring juga nggak bisa. Oke, kalau itu telentang ya, sholat pakai isyarat kelopak mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kelopak mata bisa? Nggak bisa. Udah, kalau ini kita keburu. Sholat tidak bisa ditawar. Kalau tidak bisa berdiri, duduk di kursi. Nggak bisa duduk di kursi, balik miring ke kiblat. Nggak bisa diri, telentang. Kemarin Ustaz dari Jakarta naik pesawat jam berapa? Jam 3 sampai di Gorontalo jam berapa? Jam 6. Berarti Ustaz nggak sholat subuh. Saya sholat subuh. Gimana Ustaz mau wudhu? Saya tayamum. Terus gimana Ustaz sholat berdiri? Saya sholat duduk di kursi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu saya tidur lagi. Pas bangun masih di awal tidur lagi. Sampai di pesawat pun kita tidak boleh tinggal sholat. Kami di tengah laut cari mana arah kiblat. Tenggelam matahari, miring ke kanan sendiri. Tenggelam matahari, miring ke kanan sendiri. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adan makmuman kalau berjamaah, imaman kalau jadi imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menerima salat kita semua. Saya baca Quran nggak lancar Pak Ustaz. Justru yang baca Quran nggak lancar pahalanya lebih banyak. Karena ngitung bacaan Quran bukan per juz, bukan per apa, per huruf. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tidak dihitung satu huruf. Dikulli harfin asrun al-Fatihah. Alif 10, Lam 10, Mim 10. Alif Lam Mim 30. Jadi kalau ngitungnya per huruf, yang tak lancar justru pahalanya makin banyak. Karena kalau lancar, tapi kalau nggak lancar, alam. Dan semua juga lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak.
tolong di belakang mobil, di belakang truk tulis kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ini adalah mobil, dia lagi stres, dia lagi depresi, dia mau masuk jurang. Akhirnya dia baca di belakang truk fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Tidak jadi dia mengemudi, hanya melihat tulisan di belakang truk. Di sana tertulis di belakang truk, mau pulang minggu, tak pernah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaallah afdalul dzikri yang menenangkan hati kita semua adalah zikir mengingat Allah. Di antara zikir yang paling utama, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada pokok kayu yang disembah. Kalau Tuhan beli belati, jangan tusukkan ke sayur kubis. Kalau yang sudah mati, itu pada waktu sudah. Saya bilang sama, itu biasanya kalau waktunya sudah habis dikasih surat dari belakang. Mohon maaf, waktu habis. Tapi kalau miliknya otomatis. Saya mohon panitia dimanapun berada yang undang Ustaz Somad, pelajari bagaimana cara mengendal bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha sallallahu fi rizqihi. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, belikan saya buah kapulaga. Sudah lama saya sama, baru ini miliknya sampai 3. Begitu cara Allah untuk mengingatkan saya tentang doa. Karena saya kan terlalu banyak tempat sama yang lupa saya. Ustaz masih ingat waktu ke kampung kami di mana? Ustaz masih ingat ke kabupaten kami di mana? Tapi doa saya ingat. Ustaz saya ngomong di kota. Iya, yang ini 3 itu. Jadi penempatan jam di ujung sana itu masuk tepat. Banyak masjid dipasang jamnya di sebelah kanan, di sebelah kiri. Itu tidak benar, karena hotelnya ceramah di sini. Gak mungkin dia tidak. Jadi memang penempatan jamnya sudah tepat di sana. Tadi saya berdiri tadi jam 9 dan sekarang sudah jam 10 kurang 10. Dan Ustaz Somad di mana-mana ceramah memang sesuai dengan kode etik 600 ml. Nah, menit kita bersama, insya Allah bernilai amal soleh. Man ahabba yusallallahu fi rizqi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alu fi ajrihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, dan Allah menyambung tali silaturahmi. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, Nisfu Sya'ban, halal bihalal, melepas haji, ulang tahun kabupaten, itu semua hanya casingnya, itu hanya sampulnya, isinya adalah silaturahmi. Dan kalian kalau maulid datang apa datang? Sallallahu ala Muhammad.
Busrotul Mutama. Saudara yang dimuliakan Allah, kita mesti belajar. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumahnya menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Ini malam ini saudara-saudara saya datang dari Kabupaten Bokas kita. Mudah-mudahan semua yang hadirin mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Dari mulai jam 5 sore tadi, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, hujan tidak berhenti. Ini hujan yang pakai pengawet, pakai formalin. Sebenarnya hikmah yang saya tangkap, Allah cuma mau menunjukkan kepada saya, hai Abdul Somad, kau tidak tahu kualitas muslim di Volta. Nih mereka, hujan datang, mereka tetap ramai memenuhi Masjid Agung. Allah Akbar. Saya tadi mikirnya, ini nanti di masjid paling 3 sop aja ya. Sop ayam, sop daging, ternyata masjidnya penuh melimpah ruah. Allah mau menunjukkan ke saya. Saya datang dari Pulau Sumatera, dari Pulau Sumatera saya ke Pulau Jawa 1 jam setengah. Dari Pulau Jawa saya lewati Kalimantan, Sulawesi Selatan, masuk ke Sulawesi Utara, sampai ke ujung timur Indonesia. Allah mau menunjukkan ke saya, hai Abdul Somad, begitulah saudara-saudaraku yang ada di kota. Iman mereka tegak, jangankan hujan air, hujan batu. Hujan air rahmat, kita berdoa, tapi petani kita juga doa mereka ternyata lebih makbul. Saya dapat kabar katanya Sulawesi Utara ini cuacanya juga panas dan panas sekali. Dan mereka berdoa supaya pertanian mereka subur, supaya tanahnya basah, supaya paginya berair. Maka mereka berdoa, rupanya kalah doa Ustaz Abdul Somad. Begitulah Allah menunjukkan kuasanya. Inna ma'ruhu illa ala